Jadikanlah acara ini semua nilai ibadah dan sebagai majelis ilmu yang bermanfaat kepada kami dan banyak orang. Ya Allah Al-Wahhab yang memberi karunia, berikanlah kami karunia, bukakanlah pikiran kami, lenturkanlah lidah kami, dan berikanlah kami ide-ide cemerlang untuk membangun bangsa ini dengan bimbingan dan ridho. Di tahun 2023 ini kita kemasukan penyakit baru lagi yang namanya penyakit benjol kulit atau bahasa kerennya ini lambeskidisis atau lapidosis. Nah, penyakit ini ditularkan oleh vektor. Vektor itu seperti nyamuk, lalat, dan campak. Jadi pada hari ini insya Allah akan dijelaskan bagaimana kita bisa mencegah penyakit ini. Karena sifatnya penyakit virus yang tidak bisa diobati, tapi bisa ditreatment dengan beberapa pengobatan dan vitamin antibiotik, tetapi tidak bisa dicegah kalau tidak divaksin. Tentunya berkaitan dengan peristiwa kejadian penyakit ini dapat ditanggulangi asal kita bersama-sama, baik dari jajaran pemerintah maupun oleh masyarakat. Ya, pada prinsipnya terkait dengan security, biosecurity kandang ini agar juga dapat dilaksanakan oleh para pelaku peternakan sapi di Kabupaten Magelang. Karena ini terbukti efektif juga ketika kita menghadapi PMK, karena penyebabnya juga virus. Ketika di tahap di tataran para peternak, para pembudidaya itu bisa melakukan kehati-hatian dalam penanganan sapinya, penyakit ini juga bisa kita atasi bersama. Iya, tadi ini terus kita kerjasama bersama dengan Dirjen Peternakan Kesehatan Hewan beserta Balai Besar Veteriner Mabes dalam hal bagaimana Bapak Ibu sekalian bisa mengembangkan manajemen peternak sapi dan juga menghadapi kondisi sekarang. Isu RSI isu karena ternyata di Kabupaten Magelang sudah ada 88 sapi yang terdampak dari baik. Bapak Ibu sekalian, itu dukungan dari pemerintah untuk peternakan, sektor peternakan ini juga sudah banyak. Mungkin ada yang sudah menerima bantuan bibit sapi unggul. Ada yang pernah terima enggak? Bantuan sapi ternak. Nanti sebentar lagi saya pasti dapat pengajuan ini. Kemudian juga kita bantu juga salah satunya pupuk. Jadi kalau untuk urusan unit pengolahan pupuk organik sapi ini bukan cuma dijual untuk sapinya saja, kita juga kemudian ada untuk pengolahan pupuknya. Jadi dari kotorannya kita bisa gunakan untuk kemudian balik lagi ke pertanian. Ada yang sudah pernah mendapatkan bantuan pupuk dari saya di sini? Belum semua. Oh, di belakang ada satu. Lumayan. Kemudian tentu kita juga sama-sama concern di dalam pengendalian dan penanggulangan penyakit yang juga salah satunya kegiatan pada hari ini. Nah, saya ingin tanya, itu di sini dari Bapak Ibu yang banyak peternak sapi, baik yang cuma satu juga buat tabungan investasi atau bahkan juga sudah menjadi komunal, ini ada yang sudah punya ikut asuransi usaha ternak sapi ya? Bermanfaat kegiatan ini, mudah-mudahan bisa diikuti dan diterapkan di tempatnya masing-masing. Lalu saya ucapkan terima kasih kepada Pak Hendra yang bisa hadir pada hari ini, Bapak Joni dari Dinas Retorika dan seluruh jajarannya, para narasumber, dan tentunya kepada para peserta. Tetap semangat, semoga ini memberikan manfaat. Kemudian juga bisa kenal sama para ibunya, nanti bagaimana sharing-sharing dan berjejaring di dalam dunia persapian peternakan ini, sehingga mungkin satu dapat informasi bisa saling mengulang informasi yang ada. Harapan saya tentu kita sama-sama bisa ikut meningkatkan sektor pertanian khususnya di peternakan sehingga bisa ikut mensejahterakan kita masyarakat sekalian. Sebelum saya akhiri untuk kepada para peserta, tetap semangat sekaligus
Magelang pada tanggal 6 April 2023 secara resmi saya nyatakan dibuka. Baik, pada kesempatan hari ini saya diberi tugas untuk memaparkan materi mengenai manajemen peternak sapi. Walaupun nanti goalnya atau tema utama pada sore hari ini adalah tentang penyakit LSD yang sudah 88 ekor itu kita Kabupaten Magelang sampai saat ini sudah terjangkit pada sapi dan ada beberapa yang sampai mati. Mengenai manajemen peternak sapi ini sebenarnya umum karena saya sudah kemarin belum tahu ya, maksudnya itu sapi yang akan yang kita bicarakan itu sapi yang apa, karena sapi itu kan luas. Kemudian temanya juga luas. Ada yang penggemukan sapi, Pak, jangan ada. Ada yang pelihara betina, ada. Bahkan tadi di sana ada yang dari kelompok itik juga, nggak apa-apa. Jadi ada yang penggemukan, ada yang breeding atau budidaya, ada yang sapi perah, ada yang penggemukan sapi betina juga ada di Kabupaten Magelang, ada yang beli perdek. Nah, ini manajemen itu harus direncanakan, diatur dan dihitung. Direncanakan dengan apa? Nanti kita harus tahu ilmunya tadi dari cerita tadi ya, harus tahu ilmunya, kemudian diatur itu dengan SOP atau secara kasarnya itu tulisan yang baku. Pemeliharaan sapi itu, manajemen memelihara sapi itu sama dengan manajemen rumen, karena sapi itu termasuk ruminansia. Karena apa? Kalau dia terganggu, dia akan berhenti bekerja. Terutama apa? Stres, Pak. Stres itu banyak faktor. Yang paling banyak sekarang stres cuaca, terlalu panas, stres tempat baru. Misalnya dia dibeli dari pasar, dibawa pulang, tempatnya baru, lingkungannya baru, stres. Kemudian dibeli pakan yang baru dengan model baru juga stres. Nah, karena kalau dia stres itu di dalam waduk itu, Pak, itu ada mikroba atau bakteri-bakteri yang menguntungkan bagi ternak itu sendiri. Kalau bakteri-bakteri itu, kalau sapi itu stres, bakterinya ikut mati. Nah, kalau mati, dia tidak akan bekerja, artinya mandek. Nek rumahnya mandek, mesinnya mandek, akhirnya dia berhenti mengunyah. Kita balik. Kalau dia berhenti mengunyah, artinya air liur atau itu kadang-kadang sedang digest, Pak. Itu harusnya yang menetralkan kerja rumen itu idune itu. Dan ketika idune tidak masuk, maka rumen itu akan berhenti bekerja dan banyak sekali efeknya. Ada yang kembung, ada yang mencret, ada yang pincang. Banyak sekali faktor yang disebabkan karena kerja rumen ini terganggu. Saya sekali lagi, manajemen sapi, pemelihara sapi itu tidak terlepas dari manajemen pemeliharaan atau manajemen perawatan dari rumen atau waduk. Kemudian yang saya blok merah itu adalah sapi itu kewan yang jujur, Pak. Kalau perlakuan baik, maka hasilnya baik. Jadi dia tidak akan mengkhianati istilahnya. Saya pernah ada juga sapi diberi pakan
baik itu kandangnya, pakannya, perawatannya, dan lain-lain. Oke, lanjut. 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 Oke, ini pentingnya mentor atau guru. Jadi ketika dengan beternak itu minimal ada satu orang yang menjadi mentor atau guru ketika ada kebingungan, ketika ada masalah. Paling tidak siapa? Ya, tetangga yang saya tahu, atau peternak yang sudah sukses, bisa ke petugas atau bapak ibu di BDP penyuluh. Itu kita akan lebih enak. Misalnya kemarin ada kasus kita sering berhubungan dengan bapak ibu penyuluh. Di Kasuran misalnya ada penyakit KSI, itu ada tim yang langsung ke sana. Jadi kalau dengan baik hubungannya dengan petugas, dengan bapak ibu penyuluh, insya Allah nanti semuanya akan terbantu. Begitu ya. Ini poinnya adalah bahwa performa ternak itu dipengaruhi oleh satu genetik atau kemampuan itu yang sudah ada sejak lahir. Orangnya aja tugas sapi itu kan milih yang apa yang gede itu kan kita cari genetik yang bagus. Dan yang kedua adalah lingkungan adalah kesempatan apa? Kandangnya harus bagus, pakannya bagus. Kalau dia bibitnya sudah bagus, kesempatannya bagus, maka akan berkembang bagus juga. Kemudian saya tekankan satu lagi ini bahwa organ penting yang mengalami performa sapi yang satu lagi adalah hati, Pak. Hati itu kalau pas hewan kurban itu ditanya beli itu kan sering hati itu kan ada yang cacingan, Pak. Ada yang cacingan, ada yang keras, ada yang berlemak, dibungkus gadget. Itu pasti ada kendala dalam pertumbuhannya karena dia akan terganggu fungsi dari hati itu. Fungsinya apa? Dia akan mengeluarkan racun dalam tubuh. Kalau dia terganggu, ada racun tidak bisa dikeluarkan, dia tambah sakit, maka akan berdampak pada perkembangannya. Kemudian bagaimana cara merawatnya? Obat cacing hati boleh. Obat cacing hati itu hanya merusak cacing, tapi tidak memperbaiki organ. Caranya gimana? Berikan jamu. Jamu yang paling gampang adalah temulawak dan kunyit temulawak. Itu untuk mengoptimalkan kerja hati. Kemudian kunyit sebagai antibiotik alami. Makanya sering orang dulu atau mungkin sekarang masih banyak ya, sebulan sekali dikasih jamu. Boleh pilih sendiri atau beli yang sudah jadi bisa. Kemudian pengendalian parasit, Pak. Parasit itu yang pertama sekarang adalah lalat. Lalat ini memang apa ya? Agak susah untuk pengendaliannya. Jadi untuk LSD yang disampaikan tadi bahwa penularan banyak sekarang itu adalah lewat lalat. Kemarin saya menemui di Giri Purno, itu Borobudur, itu dusun paling puncak. Saya vaksin PLK ke sana, dusun paling puncak. Dia sapi sudah lama dipelihara, tidak ada pembelian sapi baru, tapi terkena lato-lato ini, Pak. Beberapa tempat di daerah saya juga tempat-tempat yang terpencil yang tidak ada sapi baru itu daerahnya ada. Mereka juga di Kaliampek juga Sewomoyo ada. Yaitu pengendalian parasit. Ada beberapa cara. Yang satu bisa kita rapatkan, kandangnya itu dirapati pakai Hava atau yang untuk pertanian yang belum itu ya, yang bukan belum. Yang penting ada udara masuk, kita bisa mengontrol parasit yang ada di dalam kandang. Tapi kalau kandang yang model lama memang susah, karena banyak sekali yang harus
mana sumber dari lalat itu adalah di tumpukan-tumpukan kotoran tadi. Kalau kita bisa memprosesnya, bisa mengolahnya, mungkin akan mengurangi populasi lalat. Lanjut lagi. Nah ini tadi ada beberapa yang saya temui tadi, ada kelompok ya, ada kelompok budidaya yang sudah jalan ini di Banjar Kuning. Nah itu kalau di kelompok saya sarankan harus ada SOP yang jelas. Jadi ketika ada beberapa peternak atau mungkin anak kandang yang di situ, kalau ada SOP yang jelas itu dia bisa baca. Jadi ketika ada kesalahan atau apapun itu bisa dievaluasi. Tertulis, saya sarankan tertulis karena kita bisa mengandalkan ingatan. Nah, ingatan paling besok dan lupa lagi. Contohnya adalah ketika datang ternak itu harus diapakan. Nah, memberikan pakan itu takarannya sekian. Karena saya tadi bilang kalau pakannya berubah-ubah tidak teratur, maka akan terjadi stres, terjebak, terbakar. Kemudian pembersihan kandang itu ada SOP-nya berapa biji sekali diapakan, apakah diolah, apakah jadi semuanya teratur. Ya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan dulu dong. Dan ini saya hanya menyampaikan, ini tidak merubah artinya disebabkan oleh virus, anti sipilis virus, kemudian menyerang sapi dan kerbau, kemudian tidak menyerang pada kambing domba. Penularannya langsung kontak saking kulit, lesi kulit yang luka, dan melalui darah, lewat hidung, lewat mata, air liur. Itu dengan berkopen sapi yang LSD, terus liur sapi ini air matanya atau ingus, terus nanti pindah sapi sehat kemungkinan tertular. Dan itu lo ngebut benar oke. Terus tidak langsung peralatan atau mobil saking pasar dan lain-lain termasuk ke kandang dengan untuk membuat pakan dan lain-lain pindah kandang itu bisa menular. Kemudian yang paling penting ini mekanis itu dari, nah ini yang paling berat ini Pak, Bapak-Bapak Ibu, dari lalat, campak, kutu, nyamuk, niku lengkap menularkan, manusia juga, semua juga. Tapi untungnya kematian di bawah 10%, kemudian penularannya sekitar 40%. Kematian biasanya pada sapi-sapi gede. Karena apa? Karena biasanya tidak diopeni, ini kurang. Nah, asal ini sejarah, kita belajar sejarah, ini enggak dari Afrika terus menyebar. LSD pertama ditemukan di Indragiri, Hulu di Riau pada 9 Februari 2022. Jadi masuk sebelum PMK. Bermasuk, kemudian agak-agak reda, kemudian muncul PMK jeder, lupa kita. LSD terus begitu PMK selesai, LSD muncul kemana-mana, menu gitu. Terus tapi secara geografis kita sudah dikelilingi oleh penyakit LSD ya, Thailand, Malaysia dan lain-lain. Nah ini mas saya bahas ini itu maksudnya penyakit kemudian timbul penyakit gejala itu sekitar 1 sampai 4 minggu. Paling untuk pada bagian itu bisa tiba di sekitar kurang dari seminggu. Nah kematian di bawah 10%, tingkat penularan sekitar 45%. Jadi ini satu kandang ada 20 ekor, mungkin yang tertular hanya sekitar 9 ekor masih hampir. Lanjut. Dan ini gejalanya akhir enten fotonya kasus ya, itu foto kasus yang di Magelang.
virusnya makin gampang mati dengan air sabun mati. Tapi kalau PMK lebih susah, harus dengan asap. Kalau LSD itu yang pengalaman teman-teman itu tiap hari dimandikan pakai cuci piring mama papa kurus. Mama kan ngomong ya papa kurus biasanya. Dan ini itu nodul itu kados jempol ngomong betul-betul dan biasanya banyak ditemui di gelambir, di leher. Terus kasus berat seluruh tubuh. Kalau sudah menemui yang paling berat, kemudian yang paling ringan ada semua. Nah, terus demam karena ada infeksi maka dia sapinya demam. Tapi ini lebih ringan daripada PMK, Bapak-bapak Ibu. Kalau PMK bisa nggak makan berhari-hari, kalau LSD ini paling pol 2 hari. Nah itu makanya dibiarkan tidak diobati, pecah terus jadi korek. Terus kadang diikuti lemah, melanjeri itu ada pembengkakan di kelenjar pertahanan tubuh, biasanya di leher kanan kiri, kemudian di depan paha. Yang saking pemeriksaan kami menentukannya gimana? Karena di Kabupaten Magelang awalnya nabrak sapi dari pasar di salah satu kabupaten tetangga, dibawa masuk hari Rabu, Jumat muncul bentol, Sabtu ditangani, Selasa tangani, Senin diambil sampel dikirim ke Bidakes positif. Akhirnya diagnosa pakai lab, hanya dilakukan sekali untuk dalam satu daerah kabupaten. Artinya apa Bu? Bapak-bapak Ibu, untuk meriksa satu ekor sapi itu anggarannya berapa sih? 800.000 sekitar 800.000 satu ekor untuk meriksa satu ekor sapi untuk menentukan itu LSD atau bukan. Oke, itu dikirim ke Bidakes. Nah makanya begitu sudah positif dengan gejala seperti itu sudah kita nyatakan itu LSD. Seperti dulu PMK juga sama. Diagnosanya sekitar 800.000 karena pakai baju astronot dan lain-lain, jadi COVID. Lanjut. Boleh dipotong? Boleh. Sapi ini jenengan. Soalnya sapi ini kalau ya ampun. Mending diobati ya, diobati sampai sembuh, insya Allah sembuh. Terparah saya mengobati 3 kali injeksi. Jadi kalau bapak-bapak punya kasus LSD jangan khawatir, nanti lapor ke dinas. Ya tentunya harinya Senin sampai Jumat itu ada pengobatan dari dinas, ada konsultasi gratis. Terus daging aman dikonsumsi aman. Kalau yakin aman, Indonesia tidak akan pernah makan daging mentah. Komponen setengah matang, mentah mesti. Beda dengan orang Barat ya, walaupun setengah matang itu juga nggak masalah. Indonesia ini rendah, karena cukup bilo mesti mati kabeh, bakteri virus jadi aman. Tidak terlalu manusia, walaupun ini sangat cacar sapi. Virusnya kan obatnya bukan, nggak ada gitu, sama seperti flu, corona dan lain-lain, tidak ada obat. Jadi hanya mengobati gejala. Kalau demam dikasih penurun panas, kalau ada luka dikasih anti-infeksi, kalau tidak mau makan atau makannya langsung makannya turun dikasih vitamin. Pencegahan, vaksinasi paling utama. Sayangnya gini, pemerintah sudah konsentrasi tinggi pada PMK. Kalau vaksin PMK kita banyak, jangan mau minta, wah ini perlu divaksin Pak, atau vaksin ulang atau booster, kita siap. Tapi kalau LSD tahun kemarin kita dapat hanya 1.000 dosis. Karena kita konsentrasi di vaksinasi PMK, kita agak kendor di vaksinasi LSD dan juga tidak ada vaksinnya, jatahnya sedikit. Dan ini masih inden, semua impor, terus juga bahkan teman-teman swasta, kalau teman-teman swasta punya pengumuman seperti di Lampung ada yang 15.000, 10.000 ekor itu mereka beli sendiri. Oke. Kalau kita untuk beli sendiri kayaknya juga, kalau hitungannya yang paling nggak 1 ekor 75.000 sampai 100.000 untuk vaksin.
PMK sama LSD sama sebenarnya. Jadi itu fasilitas negara, kita bersyukur kita mau disuntik sipil, padahal itu kalau diuangkan banyak. Vaksinasi pada semua kelompok artinya dari perden ceprot sampai umur berapapun menurut leaflet atau dari perusahaan aman. Terus, nah ini yang perlu kerjasama atau kerja keras dari teman-teman peternak, kontrol serangga di kandang, caplak kutunya melarat, niku biar di kayak kelambu, pawon. Jadi kalau masak ini kalau gegenen saat ini kita aman. Kalau langsung jadi saya Mbak ini ketawa loh, sapi di dapur Mbak, benar kita masak sapi ini belum masak opo, kayak itu sudah biasa gitu. Di sana tidak memikirkan juga masalah kalornya, jadi bukan maling, bukan penyakitnya, tapi yang dipikirkan maling. Orang dapurnya itu bisa mengalir kok. Jadi saat ibu masak sapinya belum aku mau makannya suka. Padahal nek bodo masak daging, masak ayam, tapi sapinya tetap suka belum kayak ayam. Terus kalau kandang kelompok atau kandang perusahaan dia punya namanya seperti baclok gitu ya, merekam mobil dan lain-lain dan mobil terus itu terus kontrol keluar masuk orang. Disinfeksi kandang rutin dengan obat pensuci aman atau gampangnya air sabun. Bapak ibu-ibu baru nyuci baju renduman, atau dino siram kandang mesti mati kabeh. Sing maneka itu sapi ini juga mabuk. Yang di sabun mati virus. Nah, ini beberapa tadi yang saya sampaikan itu tulisan dari staf Pak dan namanya Pak Jesyaman Silaban dari BKPAS. Beberapa saya tambahkan. Terus, nah sekarang yang ini penanganan sapi sakit, rodo kita pisahkan sapi sakit dari kelompoknya, syukur dipindah di kandang berlampetan. Saya punya prinsip, terus kalau punya pengalaman setiap sapi yang sudah mau sakit, sudah tidak mau makan, tapi masih mau bisa berdiri dan masih bisa jalan, tolong keluarkan ke kandang yang berlampetan. Tentunya dengan kasih atap, maksud dijemur dan supaya bukan sore modal makanya dehidrasi kan. Yang begini jodoh terus diputar uang berumur kan, tujuh. Jadi kalau sapi aset dipanggil, artinya saya juga paham budino ngade tuku sekalian misal tuku 5 juta, budino ngade dalam 1 tahun. Hitung uang karet, misal sedino dibayar 10.000, setahun harus 3 juta sekian kan artinya gitu. Orang sing bayar sapi ini Pak. Dan sapi ini tiba-tiba dibobol uang atau sakit tidak tertolong, kita bisa belum. Kemudian sapi ini mau siji, pakai dokter hewan atau mungkin petugas yang terdekat. Diskusikan sebelum berbagi ngomong keluh kesah bapak sapi kok ini enggak masalah. Terus bila nafsu makannya turun tetap suapi rumput, disuapi Pak, disuapi yo berikan kasih sayang sedikit lah sebentar ini. Bojone ya cemburu terus menunggu sapi terus dino bojone kasih bojone kan dari masalah kan repot. Terus rasanya sapi wae kan mutu. Terus capal gula Jawa ya, capal gula di capal harus kasih. Capal garam untuk mancing apa salivasi atau mancing supaya ngiler, supaya ngelak. Terus siapkan air minum. Prinsip saya jangan diglonggong. Sapi sakit boleh kurang makan terus diglonggong banyu terus keselak terus kupingnya glebreng di make adem. Nah wes lah udah dijaga. Nih, jadi biarkan dia minum sendiri, artinya jangan dipaksa untuk minum.
Begitu asal makanan nggak apa-apa, sobok, sotek, dan lama. Terus gula nggak apa-apa, garam nggak apa-apa. Hati-hati kecoklatan ya, karena kalau kamu betul tanganku dicoklat pak ya lebih. Terus jaga sapi tetap jerum. Jerum itu duduk tetap jerum biasa. Jangan sampai sapi miring terus ngangan apa nih kok sikile lonjor kapal-kapal itu ndase blekake. Yakinlah setengah bulan sejam jenengan wis mendem batang sapi. Sapi sesehat apapun, dia begitu ngambruk terus boten sakit aneh setengah jam dia akan sembuh. Karena boten sakit blegotan ya. Karena sapi yang kepalanya gini ya, ini blegon. Tapi kepalanya gini, lubang untuk blegon ini ketutup rumput dan air yang sini dulu. Bebek, anduk, otak anduk. Nah, setelah itu ditengok, nah ini perut ganjel, kasih ganjel. Sapi kok benar belta, ganjel. Nah, di rumah sakit orang orang belta, orang tani malah. Ini sapi harus jeruk. Itu prinsip harus jeruk. Okay. Selalu ditengok, kalau dijaga. Terus yakin besok ngadep. Kita tidak tahu kejadiannya deh, artinya harus siap, apapun kejadian siap. Artinya, waduh, ya saya bilang lama, jadi saya nggak tahu. Saya sering berkunjung ke perusahaan pengumuman itu di kantor Anda sekitar 25 ribuan, ada 30.000. Semua pegawai pasti bawa pistol. Biasanya tajam itu, semua pegawai bawa pistol. Jadi diizinkan suatu saat sapi itu mau mati boleh dipotong. Ada sapinya rantai gue pak, sapi impor semuanya. Tapi namanya sekolah kan masuk bisa diruduk kan nggak mungkin kan. Terus kamu sapi boleh pak. Jadi itu aset lah. Dan pokoknya sepotong rego selawe juta dari 3 juta. Nangis gede pak. Siapa besoknya? Nah itulah. Itu seninya ya, artinya Dewi ini wer kosong ngarit BBK terus modali kok tiba-tiba mau dinyang 3 juta bawa tapi panggul rasa bayar panggul gitu. Nah sampai LSD obat keluar kan gilu-gilu bisa pakai PK, boleh dimandikan pakai mama lemon atau kurus nggak apa-apa, coba lagi jadi tidak membahayakan. Namun Rinso mencuci sendiri kok sapinya dari mesin. Terus selalu konsultasikan dengan dokter hewan atau petugas. Saat ini kan modern lewat WA gratis, seperti duit data, mobile gratis boleh. Jangan telepon, nanti ngetek pulsa telepon WA lain. Sabar, paten, teliti, sayang dan tidak lupa berdoa untuk sapi ini sehat. Ini aset. Terus, yang ini kajuran, ini masih hidup. Ini yang kalau bicara tadi 6 bulan. Tambah petang meneng sore ini karena abuh. Jadi sebadan dia bengkak, positif LSD sampai mulutnya sampai hidungnya, terus kakinya bengkak, perutnya itu bengkak besar sekali. Dia kalau sudah begini nggak mau jeruk, kalau sudah jeruk males berdiri. Itu punya Pak Dukuh kok ya, dekat emang Dukuh ya, Dukuh mana ya? Terus ini kok sembuh 2 kali 3 kali sembuh. Nah ini sampai jantan. Bahkan sampai di tes-tesnya, dan itu dari Agung, Kecamatan Gerabak, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, tanggal 24 Januari. Oh ini kok fotonya akan MP dan kok sapi gembrot itu. Nah ini ada 2, ini sapi baru kena, baru sebulan tinggalnya kena. Sapi yang lama 1 ekor sehat. Singkat jalan juga gitu, babonnya kena, kedete sehat. Terus, dan ini yang Borobudur sekilas seperti PMK, dia beres, tapi itu seluruh badannya bentol-bentol, seperti PMK, tapi dia LSD, beresnya sama.
Dan ini kayak pengobatannya tepat, pecah-pecah nanti itu agak lama sembuhnya, bisa setengah bulan. Kalau udah cepat, begitu bentol langsung ada petugas ditangani. Kalau pernah nangani satu kandang 4 ekor, begitu diobati yang 3 berhenti tidak berkembang, tapi yang 1 sampun seawak merutus-merutus cacat. Terus, nah ini 1 ekor ini 1 badan penuh, yang 3 ekor baru bentol-bentol, tapi begitu diobati dia langsung berhenti bentolnya, terus alhamdulillah sembuh semua. 4 Pak, bayangkan ini 1 PO lanang itu harga sekitar 18 juta, kemudian doro-doro si metal itu ada 20 juta satu, yang satu 15, sekitar aset mbah-mbah itu mungkin di 70 jutaan. Narik dulu mbah. Terus, nah tapi ini Pak, sama seperti saya saat ini, saya paling cek segini paling 20 menit, 30 menit. Sama pas mau berarti juga kalau mau cek mau berarti terus. Nah, 24 jam itu jenengan sampai sapi itu nanti dibutuhkan sembuh atau dipotong. Selama 24 jam itulah keberhasilan kesembuhan ada di tangan panjenengan semua. Artinya kita hanya ikhtiar, ya tetap Tuhan yang menentukan. Artinya kita harus berusaha sampai sapi 20 juta semua payu, 20 juta payu 5 juta kan, berarti kita kerja keras seminggu itu semoga terbayarkan, tidak terpotong, tidak terjual, tidak mati, makanya usaha. Artinya kesembuhan tetap tergantung pada keteladanan kita. Kalau dokter Jenny paling toko, kan dari ini obat terus berpajang setengah jam balik. Jam kantor kan habis, tapi nek sore di atas jam kantor diganti lagi. Ya kan. Kira-kira itu, bapak-bapak ibu-ibu, mohon maaf tidak ada saran dan perbuatan, masa terjadinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya hubungannya dengan kesehatan ternak, tidak hanya di sapi. Yang ingin saya tanyakan untuk secara umum untuk penyakit itu biasanya salah satunya yang paling penting adalah pencegahan. Ketika itu sudah terkena, tentunya yang bisa dilakukan adalah menghubungi petugas. Pak Sadino, jadi penanganan penyakit yang paling rawan ya pasti fase awal. Artinya dia pas mulai demam. Kalau itu demam, kadang-kadang LSD tidak menyebabkan demam. Jadi kalau sudah demam, kemudian yang paling rawan adalah begitu dia tidak mau makan, tidak mau minum, terus hanya jeruk, nalampur. Nah itulah tugas dari peternak yang saya sampaikan tadi di depan, dengan nyokoli rumput, kemudian gula dengan garam, siapkan air minum, kemudian memandikan dengan sabun cuci piring boleh. Jadi dicairkan misalkan ya pekat, cairkan kira-kira rumput itu dimandikan sekitar 5 menit, nanti dibilas dengan air bersih. Apalagi babon kena PMK, kena MSD, air susunya pasti berkurang bahkan hilang. Dan itu tugasnya memberikan susu tambahan, boleh susu denko, balita, susu bendera, balita, tambah telur 1 biji untuk kedek setiap hari. Terus nanti jangan susu kental manis, karena itu hanya bunyinya saja, susu kental manis. Padahal ramuan yang ini Pak, ramuan untuk imunitas deh. Ramuan imunitas yaitu kalau sapi besar boleh dikasih telur sama madu sama gula merah kalau yang LSD karena menaikkan imun. PMK juga boleh. Tapi pada saat meminumkan itu yang harus hati-hati, tidak boleh gegabah. Kalau tidak biasa biasanya juga akan keselak sapinya. Itu. Kalau pada LSD saya sarankan dikasih telur 1 sampai
2 butir sehari selama sekitar 7-10 hari untuk menaikkan imunitas. Telur bebek boleh, telur ayam ras boleh, telur ayam kampung boleh, telur banyak boleh, terus anaknya landau. Kalau sudah mau makan boleh dikasih telur matang sehari 2 butir untuk mengembalikan kondisi tubuhnya. Salam pertanian. Maju, mandiri, modern. Terima kasih sekali kesempatan yang baik ini kita diadakan Bistek. Semoga berguna untuk masyarakat. Maju bersama Vita Ervina. Oke. Maju bersama dengan Mbak Vita Ervina. Vita Ervina. Salam pertanian. Maju, mandiri, modern.